Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Haja Aprilianti SMH selaku dosen pengampu hukum perkatan. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Safa Puja Esfahan dengan NPM 21120111430. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mandiri hukum perkatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyampaikan bahwa untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 syarat ini. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikat diri. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang terakhir dan yang terakhir adalah yang keempat, suatu sebab yang halal. Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian berarti bahwa kedua belah pihak atau mereka yang mengikat diri dalam perjanjian haruslah mempunyai kebebasan berkehendak. Di sini artinya adalah masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan, paksaan, atau kehilafan. Kecakapan untuk membuat perjanjian. Pihak-pihak dalam perjanjian harus memiliki kecakapan untuk bertanggung jawab atas perjanjian tersebut. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1329 KUH Perdata, yaitu setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap. Suatu hal tertentu yang dimaksud adalah yaitu adanya objek dalam perjanjian baik berupa fisik atau jasa yang dapat ditentukan jenisnya. Diatur dalam pasal 1333 KUH Perdata. Di sini ada contoh kasus yaitu Ibu Wulan berniat untuk menjual sebuah laptop yang berwarna hitam dan diproduksi pada tahun 2021 kepada Ibu Nazwa dengan harga 8 juta rupiah. Dalam perjanjian, Ibu Wulan harus secara jelas menyatakan barang apa yang akan dijual, beserta jenis, harga, hingga ciri-ciri dari barang tersebut. Suatu sebab yang halal. Sebab yang halal ini berhubungan dengan isi dan tujuan perjanjian, yang mana perjanjian tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan kesusilaan. Perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat perjanjian menjadi tidak sah. Akibat hukum jika tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian. Terdapat dua syarat, yaitu ada syarat subjektif dan syarat objektif. Yang pertama ada syarat subjektif. Yang pertama, mereka yang telah sepakat mengikat dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Yang kedua ada syarat objektif. Yang pertama, suatu hal tertentu. Dua, suatu hal sebab yang halal. Syarat ini menyangkut objek dari peristiwa yang dijanjikan dan jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal dan dianggap tidak pernah ada. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.